Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Temukan Ridha Allah @hirasbis, bertemu kembali dengan saya pada video kali ini. Saya ingin membahas tentang kosong. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama menghembuskan napas, didahului dengan menarik napas sebanyak 5 kali, mengingat Allah, dan menghembuskannya dengan juga mengingat Allah. Ketika menarik, menyebut nama Allah 1 kali, 2 kali, berkali-kali sekuat Anda, pemirsa, dan menghembusnya 1 kali dengan mengingat Allah. Jadi begini, buat yang pemirsa baru pertama melihat video saya, ketika menarik napas, Allah, 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 menyebut sambil mengingat. Kemudian menghembuskannya tapi mengingat Allah, tapi lisan hati menyebut Allah. Baik pemirsa, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Temukan Ridha Allah @hirasbis, bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya memberikan judul kosong. Nol artinya kosong atau nol. Nol artinya kosong. Kosong artinya tiada. Tiada sesuatu pun artinya kosong. Pemirsa channel Temukan Ridha Allah @hirasbis, sebelum kita memulai topik kita hari ini, mari kita bersama-sama mendoakan orang tua kita, nenek kita, kakek kita, buyut-buyut kita, mendoakan istri kita, suami kita, anak kita, mendoakan saudara kita, saudara maupun saudara kita seiman, agar Allah memberikan selalu rahmat, hidayah, dan berkahnya. Tak lupa sholawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa, dimanapun pemirsa berada yang pada saat ini sedang tune in di channel Temukan Ridha Allah @hirasbis, semoga dengan mendengarkan dan melihat video yang saya sampaikan pada saat ini hingga akhir, kita lebih mengetahui, memahami, menyadari tentang keberadaan Allah di dalam diri kita
maupun di luar diri kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sesuai dengan fokus kita hari ini, yaitu tentang nol, kosong, atau dalam bahasa yang lebih tinggi, fana, liko, fana, liko, tiada, kosong. Pemirsa barangkali sering mendengar kata-kata orang-orang yang berilmu atau pintar atau para ahli, sebutan suhudul wahdah fil kasrah, suhudul kasrah fil wahdah, artinya memandang yang satu daripada yang banyak, dan memandang yang banyak kepada yang satu. Suhudul wahdah fil kasrah, pandang yang satu kepada yang banyak. Suhudul kasrah fil wahdah, pandanglah yang banyak kepada yang satu. Apa maksudnya, pemirsa? Mari kita sama-sama belajar yang belum tahu, mengingat yang sudah tahu, dan memahami lebih dalam bagi yang sudah tahu dan mengerti. Pemirsa, temukan ridha Allah, adhiras bis. Kita ketika sekolah tingkat dasar atau SD, pertama kali kita dikenalkan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9. Sebelum kita bersekolah tingkat dasar, artinya balita, ketika disebutkan angka-angka tadi, kita hanya mendengar, tapi kita belum tahu bentuknya angka 1 sampai dengan angka 9. Tapi kita diajari oleh orang tua kita barangkali, atau siapa saja, kita diajarin menyebut angka-angka tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, sekedar menyebutnya dan kita mendengarkan, mengulang kembali. Tapi setelah kita masuk sekolah dasar, kita ngerti, oh, angka 1 itu tulisannya, bentuknya seperti itu. Ada angka 1, angka 2, sampai angka 9. Sampai suatu saat ketika kita disebutkan angka 1 atau angka-angka tadi, maka kita membayangkan huruf, membayangkan angka tadi dalam bentuk tulisan atau huruf. Oh, angka 1 tuh begini bentuknya. Oh, angka 2 begini, angka 3 begini, sampai angka 9. Bersamaan dengan kita belajar menulis huruf 1, menulis huruf 2 dan 9, kita pun diajarin menulis alfabet, yaitu huruf-huruf A, B, C, sampai dengan Z. Jadi ketika kita belajar menulis angka 1 sampai 9, maka bersamaan itu pula kita pun belajar menulis huruf A sampai Z.
Jadi ketika kita menyebut angka 3, maka kita bisa membayangkan, oh 3 itu bentuknya seperti ini. Bersamaan dengan itu, ketika kita disebutkan huruf C, maka pada saat itu pun kita membayangkan huruf C itu bentuknya seperti ini. Pemirsa, kenapa saya mengajari dari hal yang dasar? Karena ketika saya menyebutkan 7, maka terbayanglah angka 7 dalam tulisan. Demikian pula ketika saya menyebutkan huruf R, maka terbayanglah bentuk huruf R. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, angka 7 maupun huruf R tadi asalnya terbentuk dari sebuah titik. Kalau kita melihatnya jauh, angka 7 itu seperti titik. Demikian juga huruf R. Kalau kita melihat dari yang jauh, maka itu hanya sebuah titik. Seperti kita melihat bintang, maka itu hanya sebuah titik-titik yang bercahaya. Demikianlah yang dipahami, dimengerti tentang syuhudul wahdah fil kasrah. Melihat sesuatu, memandang sesuatu kepada yang banyak. Artinya, dari sebuah titik kita bisa membentuk angka 1 sampai 9 dan membentuk huruf A sampai Z, asalnya dari sebuah titik. Itulah yang dimaksud dengan syuhudul wahdah fil kasrah. Pandang yang satu kepada yang banyak. Maksudnya di sini banyak bentuk, banyak rupa, termasuk pada akhirnya bentuk dan rupa tadi membawa sifat. Sifat angka 3 berarti kalau kita susun balok, ada 3 biji balok. Berarti sifatnya lebih dari 1, banyak, ada 3 macam. Belum lagi kalau warnanya berbeda, tingginya berbeda, bentuk dan rupanya berbeda, tapi jumlahnya 3. Pemirsa, demikian pula dengan huruf R tadi. R itu bentuknya kita bayangkan seperti itu. Ketika R itu kita sambung dengan huruf A menjadi Ra, kemudian kita sambung dengan I menjadi Ri, dengan O menjadi Ro, dengan U menjadi Ru, dan dengan E menjadi Re, maka bunyinya menjadi banyak. Padahal asal huruf katanya 1, R, secara abjad R. Tapi ketika disebut ditambah dengan huruf vokal, jadi Ra, Ri, Ru, Re, Ro, udah jadi 5 macam. Yang kelimanya mengandung sifat yang berbeda sesuai dengan mau ditambahkan dengan apa. Artinya asalnya 1 R, ketika disambung dengan huruf vokal yang menjadi berbunyi bukan R lagi tapi Ri, Ru, dan Ro. Nah, R tadi adalah huruf zat R, tapi ketika kita tambah dengan konsonan vokal, maka dia menjadi bersatu. Bunyinya bukan R lagi, tapi Ri, Ru, dan Ro. Nah, penyatuan inilah yang disebut dengan manunggal, bersatu. Tidak ada lagi R-nya, tidak ada lagi I-nya, tapi menjadi Ri.
Itulah yang disebut manunggal secara sederhana saja. Dan ketika ri, r, dan i tidak disebut, maka menjadi kosong. Tidak ada ri, tidak ada r, dan tidak ada huruf i, alias kosong. Kosong itu kalau di dalam bentuk angka, maka dia menjadi 0. Hurufnya ada 3, N, O, L, 0. Tapi tidak ada isinya, tidak ada volumenya, alias kosong. Tapi kosong itu bukan berarti tidak ada. Berubah 0, kosong, hurufnya bertambah banyak, K, O, S, O, N, G, kosong, O-nya ada 2, kosong, kosong. Hurufnya ada K, ada S, N, dan G. Semakin banyak dalam kekosongan itu padanannya. Rumah kosong, rumahnya ada, tapi bisa orangnya tidak ada, disebut kosong. Rumah kosong, rumahnya ada, tapi tidak ada penghuninya, disebut rumah kosong. Rumahnya ada, tapi penghuninya tidak ada, disebut rumah kosong. Rumahnya ada, penghuninya tidak ada. Tapi kalau kita tambah, rumahnya kosong, tidak ada orangnya, baru tambah nya. Tapi kalau kita sebut rumahnya ada isinya enggak, kosong, ada 2 kemungkinan. Ada maksudnya isinya itu orangnya atau benda-benda yang mengisi rumah tersebut. Maka penjelasan sederhananya adalah rumahnya kosong melompong. Nah, berarti rumahnya tidak ada isinya sama sekali, baik orangnya maupun barangnya. Hanya dengan menambahin pong, kosong melompong. Rumahnya kosong, melompong, tidak ada orangnya, tidak ada isinya. Pemirsa, asik memang kalau kita bermain dengan kata-kata, tetapi kita paham dengan makna dari kata tersebut. Atau dalam bahasa yang lebih asik, hakikat daripada kata-kata tersebut. Dengan catatan, kita sudah tahu thariqah, jalan, bentuk, huruf, tempat tujuan. Karena kita sudah selesai membahas masalah syariat. Di tingkat dasar yang namanya huruf alfabet A sampai Z atau Z sampai A, atau angka 1 sampai 9, 9 kembali ke 1, kemudian kita mengerti angka 0, maka secara syariat kita sudah memahami angka dan huruf. Itu di tingkat dasar. Tetapi di tingkat dasar kita mengenal banyak kata, mulai dari kata iya, tidak, belum, sudah, sampai banyak kata sehingga bisa menjalin sebuah paragraf, kumpulan dari kata-kata, kumpulan dari kalimat yang terdiri dalam satu frase yang mempunyai arti sendiri. Itu disebut dengan paragraf. Dalam perhitungannya kita sudah bisa 1 tambah 3, 9 kurang 1, 1 kali 2, 9 bagi 3. Itu tingkat dasar. Nah, di situ pula kita mengenal syariat, tarekat, hakikat. Tapi kita belum bermakrifat. Pemirsa, angka 0 sudah mulai sering berkali-kali kita temukan ketika kita tingkat menengah. Menengah pertama maupun menengah atas, SMP atau SMA, ibtidaiyah atau aliyah. Sebagai basic pengetahuan,
0 dibagi 1 sama dengan 0. 1 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itu dalam satu golongan. Tetapi kalau yang berbeda golongan, 1 dibagi A, maka gampangannya menjawab 1A. Atau kita balik, A dibagi 1, jawabannya A1. Bisa benar, bisa tidak, tergantung standar yang kita gunakan. Tapi secara hakikat kita paham huruf A dan angka 1, bahwa ini adalah kelompok huruf dan ini adalah kelompok angka. Secara standarisasi angka dan huruf, mereka bukan golongan yang sama, tapi merupakan bagian dari angka-angka dan huruf. Meningkat lagi. Oh, ternyata hakikat angka dan hakikat huruf tidak bisa bertemu kalau dibagi berdasarkan golongan. Tetapi ketika itu merupakan bagian dari sebuah cerita atau soal, maka itu bisa terjadi. Contoh, 3 semangka, angkanya 3, hurufnya kumpulan, semangka, 3 semangka, dicampur dengan 2 buah nangka dan 3 sendok tape, diaduk dalam gelas, ditambah sirup dan susu menjadi es campur. Maka dalam sebuah soal matematika itu menjadi satu kesatuan es campur yang terdiri dari beberapa jenis makanan dan buah khususnya, dan 2 cairan pencampur yaitu susu dan sirup ditambah air. Jadi ada 3 pencampur berada dalam satu gelas. Sudah mulai tambah rumit, pemirsa, ya. Tapi dari satu kalimat tadi menjadi satu di dalam gelas yang namanya es campur siap diminum. Ini yang sederhana-sederhana saja tentang bagaimana memandang yang satu gelas yang isinya bermacam-macam, dan memandang yang bermacam-macam tadi bentuk dan wujud serta sifatnya berada dalam satu gelas. Itu yang sederhana tentang suhudul wahdah fil kasrah, suhudul kasrah fil wahdah. Memandang yang satu kepada yang banyak, memandang yang banyak kepada yang satu. Jadi simpel saja. Ketika 0, maka gelas tadi tiada. Gelasnya mana? Gak ada. Atau gak ada itu kosong. Tapi ketika menyebutkan kekosongan, kita harus juga dengan huruf-huruf yang dirangkai menjadi satu kata. Ketiadaan sama dengan kekosongan. Kekosongan itu ya tiada. Tiada itu hampa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, khususnya yang hari ini sedang mengitik-itik
pikiran para pemirsa dengan sebuah kalimat, kata kosong, kekosongan, kehampaan. Pernahkah pemirsa mengalami kekosongan atau kehampaan? Pasti pernah ya. Kekosongan dalam hal apa? Kehampaan dalam hal apa? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersama-sama berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Shallu ala Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Pemirsa, jangan lupa perbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena besok kelak kita amat sangat berharap syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Maka dari itu, hari ini selagi kita hidup bernapas, ingat selalu Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad adalah perwujudan Allah di muka bumi yang pernah lahir. Dan hanya satu manusia yang pernah bertemu dengan Allah secara langsung ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha, dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau yang pas menyebutkan nama Allah, hanya beliaulah pas bersaksi dan menyaksikan ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika beliau pertama kali melakukan persaksian bersyahadat, maka ayat yang beliau baca adalah Iqra. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dan seterusnya. Dan itu yang menyaksikan adalah malaikat Jibril. Kemudian tertulislah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad yang diajarkan oleh Jibril berdasarkan perintah langsung Allah kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dibawakan perintah tersebut diajarkan cara membacanya oleh malaikat Jibril, dan itu masih tertulis jelas dalam surat Al-Iqra, surat Al-Quran yang kita baca sampai saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam, dan seterusnya. Ditulis, tulisannya masih ada, dihafal, orangnya juga baru membacanya. Tapi mana tulisannya? Tidak ada di sini. Tidak ada Quran di sini, tapi ada Quran di sini yang tersimpan. Kalau Quran mushaf terinjak jatuh, diam saja. Tapi kalau Quran yang di dalam hati jatuh, sakit. Kalau dijatuhkan, sebabnya apa? Mesti akan melihat, menganalisa. Tapi kalau dijatuhkan dengan sengaja alias dipukul atau dijegal,
mesti akan membalas. Jadi sesungguhnya Al-Quran itu yang mana? Yang di dalam hati kah? Atau yang tertuliskah mushaf? Kedua-duanya Al-Quran. Al-Quran diri dan Al-Quran mushaf. Al-Quran mushaf kosong, tidak ada di sini. Maksudnya dalam pandangan saudara, pemirsa, pandangan saya juga di sini tidak ada Al-Quran. Tapi barusan kita menyebutkan surat Al-Iqra. Keluar begitu saja dari ucapan. Saya mengucapkan, saya yakin pemirsa yang sudah paham juga, apalagi yang sudah hafal, konslet, ikut mengingat, bahkan mungkin membacanya dan mengartikannya. Apakah kosong itu kosong atau kosong yang berisi? Atau sering kita dengar guru-guru kita mengajarkan tong sang tong, kosong tapi isi, isi tapi kosong, tong sang tong. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga salawat selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Kembali ke judul kosong. Suhudul wahdah fil kasrah. Memandang yang satu kepada yang banyak, atau pandang yang satu titik kepada yang banyak, mandang yang banyak kepada satu titik. Kita bawa titik itu dalam fana, kosong. Tidak ada kita, tidak ada titik, yang ada hanya Allah. Kemudian kita ingat surat Al-Fatihah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, arti umum sesuai standar Departemen Agama Republik Indonesia dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita yang menyebut, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ada di luar apa di dalam Bismillah? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berarti kita ada di luar ucapan Bismillah. Kenapa saya menyebut, pemirsa dan saya, ketika mengartikan Bismillah dengan menyebut nama Allah, maka kita ada di luar dari Bismillah tersebut. Berarti kita belum kosong. Karena di luar kosong, di luar angka 0 berarti ada angka 1 sampai 9. Di luar titik berarti banyak. Agar kosong, kita harus masuk ke dalam titik tersebut. Tidak berupa angka 1 maupun angka 9, tapi 0. 0 itu titik. Diperkecil semua huruf-huruf tadi, titik. Di dalam titik ada rongga, kosong. Yang membatasi di dalam dan di luar itu kulit.
lapisan langit. Berarti di baliknya ada isi. Gampangannya, botol bagian luar atau pembungkus lapisan luar botol, sebuah ruangan yang di dalamnya kosong. Kalau diisi air, ini ada isinya, kosong botolnya. Kalau tidak ada isinya, ini isinya air, tapi terlihat bening, jernih karena tembus pandang. Kosong, airnya bisa menembus atau bisa ditembus. Itulah kosong, berarti ada rongga di dalam. Sesuai dengan judul kita tadi, nol atau kosong. Berarti ada lapisan. Ada lapisan yang membedakan di luar dan di dalam. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, si pengucap berada di luar. Artinya dengan menyebut nama Allah. Allah di dalam, kita di luar. Tetapi ketika kita mengartikan Bismillah dengan Torekoh, maka Bismillah berarti bersama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika bersama, maka kita dalam sebuah keadaan, dalam kata-kata itu sejajar. Bersama itu berarti dalam keadaan sebanding. Apa itu sebanding? Dalam satu garis batas yang antara isi dan antara bentuk itu serupa. Bersama atau sama dengan. Kalau sama, maka apapun itu sama, luar dalam sama. Tapi sama dengan apa? Ada keterangan lagi. Sama dengan garis 2. Tidur sama dengan equal. Ya, sama dengan apa? Sama dengan air, berarti bentuk botol sama dengan isi air. Ada lapisan. Ya. Bentuk botolnya begini, diisi air, maka bentuk air sama dengan bentuk botol. Sama dengan, berarti bentuk botol sama dengan bentuk isi air. Kalau airnya dikeluarin, botolnya kosong. Ketika diisi air, bentuk air sama dengan bentuk botol. Sudah tidak kosong lagi. Ya. Jadi disitulah tong sang tong. Isi tapi kosong, kosong tapi isi. Botolnya berisi tapi airnya kosong. Diisi air tapi air murni, kosong namanya. Karena apa? Belum diisi campuran yang lain. Kalau diisi teh jadi air teh, warnanya berubah, tidak bening. Warna teh. Kalau diisi sirup, berisi sirup, warnanya berubah. Sirup umumnya merah. Ketika terjadi perubahan warna air, maka rasanya pun berubah. Warna merah identik dengan manis. Warna kuning identik dengan asam. Tapi tidak mesti. Karena ada juga warna hijau yang pahit, ada yang keasam-asaman. Contohnya, buah belimbing ulung atau belimbing tunjuk, warnanya hijau tapi asam. Mangga warnanya hijau masih asam, tapi kalau sudah kuning mulai asam manis. Tapi kalau kuningnya sudah tua,
manis. Jadi kuning tidak mesti asam. Hijau tidak berarti pahit. Tapi rata-rata hijau itu pahit. Kulit semangka hijau pahit. Kulit mangga mentah pahit, keasaman. Merah manis, tapi ada juga merah asam. Strawberry manis asam. Nggak ada ceritanya buah strawberry manis, pasti asam. Warnanya merah. Ya. Jadi kosong yang isi dan kosong itu amat sangat beragam. Begitu juga kalau kita sebut kalimat manunggaling kaula Gusti, waduh, bayangan kita ma'rifatullah, wah, manunggal dengan Gusti Allah. Padahal sederhana. Dari bismillah, dengan menyebut nama Allah, kemudian bismillah, orang tarekat mengartikan bersama Allah. Ya sudah, bersama Allah. Tapi secara hakikat, orang bermakrifat ketika bismillah atas nama Allah, beda lagi. Dengan bismillah mengartikan 3 kata bismillah, dengan menyebut nama Allah, bersama Allah, dan atas nama Allah, sudah beda. Tinggal orang memandang bismillah dengan bahasa syariat, yang artinya dengan menyebut nama Allah, dia berada di luar. Tapi orang tarekat menyebut bismillah yang berarti dia bersama Allah, aman. Tapi orang yang di atas itu mengartikan atas nama Allah, ya para nabi dan rasul, atas nama Allah. Apa atas nama Allah? Saya bersumpah. Bersumpah apa? Tiada Tuhan selain Allah. Dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya Muhammad pada saat itu adalah Nabi Muhammad. Menjadi saksi para sahabat-sahabat, para tabi'in, ahlul bait, bahwa dia sudah bersumpah atas nama Allah yang disaksikan oleh dia, Nabi Muhammad, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad waktu itu merujuk pada Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan dia yakini. Tapi pada saat ini ketika kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Nabi Muhammadnya mana? Tidak ada. Tapi ada kalimat yang sampai sama kepada kita, seperti yang diucapkan para sahabat, para tabi'in, para ahlul bait, yang diucapkan pada saat itu sama persis dengan yang kita ucapkan saat ini. Apa? Syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Arti yang sama, tapi maknanya sudah berbeda. Pada saat itu maknanya disaksikan oleh Nabi Muhammad. Kalau saat ini Nabi Muhammad yang tidak ada. Tapi untuk yang bermakrifat, yakin, hakul yakin, Nabi Muhammad menyaksikan sebagai utusan Allah. Di mana Nabi Muhammad? Nih, di dalam hati. Makanya kenapa kita sering-sering mengucap sholawat kepada Nabi, seperti Allah perintahkan, shollu ala Nabi. Bagaimana bersalawat kepada Nabi? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Buktinya di mana perintah itu? Di saat sholat ayatul pertama maupun tahiyat akhir. Setelah membaca syahadat, kita bersolawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad di tahiyat pertama. Di tahiyat akhir kita bersolawat lengkap. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ditambah Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa kita juga bersalawat kepada Ibrahim?
Karena Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad pada saat berhaji, mengingatkan kepada seluruh umat muslim bahwa disitulah sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia, sudah ada Nabi Ibrahim yang meyakini, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan ada sebuah kejadian besar, yaitu penghancuran patung-patung berhala di sekitar Ka'bah. Dan itu bukti Allah membersihkan semua yang menyerupai dia, yang dianggap menyerupai dia di tempat itu. Karena disitulah satu-satunya tempat yang Allah langsung, siapa yang berdoa di situ langsung secara syariah, tempat yang diberkati, Makkah Al-Mukarramah. Batas terakhir adalah Arafah. Titik pusat Ka'bah, Baitullah, rumah Allah. Titik akhir Arafah. Lebih khusus, kalau di Ka'bah kita melihat simbol Ka'bah, bentuk Ka'bah, tempat Ka'bah, ada bentuknya, ada bekasnya, Ibrahim. Tapi kenapa kita di Arafah? Karena di Arafah tidak ada simbol-simbol, tidak ada tempat yang mengatakan di situ jalan kepada Allah yang tercepat. Tapi ingat, di Arafah lah kasih sayang Allah terhadap manusia. Setelah manusia itu di surga diturunkan ke dunia, tidak jauh dari wilayah Arafah itu ada Jabal Rahmah, ada tanda gunung Jabal Rahmah, gunung kasih sayang, di mana Adam dan Hawa dipertemukan kembali di dunia oleh Allah. Setelah konon 80 tahun berjalan di muka bumi, setelah dipisahkan dari surga, baru ketemu lagi di Jabal Rahmah. Dan sejak itulah Allah menyatukan kembali Nabi Adam dan Siti Hawa di wilayah Mekah. Arafah pada saat hari biasa kosong, tidak ada orang yang berkunjung ke sana secara khusus. Tapi di hari tanggal yang sudah ditentukan Allah, seluruh umat manusia berkumpul di situ hanya untuk berdiam diri memanjatkan doa kepada Allah langsung pada saat itu. Artinya hari itu jamnya ditentukan, waktunya ba'da zuhur sampai ba'da asar. Langsung siapapun yang berdoa di situ langsung berhubungan dengan Allah, langsung terhubung dengan Allah melalui Kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Di situ makna kalimat Bismillah, karena tidak ada doa yang dimulai dengan Bismillah, tidak ada doa yang diakhiri dengan sholawat atau dimulai dengan sholawat kepada Nabi. Tinggal Bismillah dengan menyebut nama Allah, Bismillah mengartikan bersama Allah, atau Bismillah atas nama Allah. Ketika Bismillah didahului untuk bersahadat, maka atas nama Allah Rasulullah bersaksi, menyaksikan kita. Tapi kata bersahadat dimulai dengan Bismillah, ketika ucapan itu mengartikan Bismillah dengan bersama Allah, pada saat itu yang mengucap dan yang berucap itu sama manusia yang merasakan kehadiran Allah, terasa, ditandai dengan penyatuan. Disitulah yang disebut dengan manunggaling kaula Gusti, manunggal, bersama, menyatu. Yang sebelumnya ada di luar. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Itulah syariat tarekat hakikat. Syariat tarekat hakikat hanya bisa dipandang dengan orang yang sudah bermakrifat. Maksudnya, karena dengan makrifat, dengan mengenal,
kita tahu, oh syariatnya angka 1 sampai 9. Syariatnya huruf A sampai huruf Z. Oh, hakikatnya ketika angka-angka tadi disatukan bisa membentuk sebuah informasi. Contoh, 913 bisa merujuk angka yang disatukan sebuah tempat atau sebuah jumlah tertentu atau keadaan tertentu. Maka huruf-huruf A sampai Z ketika disatukan, tempat 913 merujuk pada tempat. Lebih spesifik, kamar 913, oh sebuah ruangan 913. Atau seri 913, artinya ada satu keadaan di mana itu mengidentifikasikan nomor 913. Jadi angka dan huruf ketika disatukan tidak tercerai-berai, itu merujuk kepada satu informasi. Itu menjadi manunggal. Antara huruf dan angka merujuk pada satu tempat, dan ketika kita masuk ke dalam tempat itu menjadi bersama dalam sebuah keadaan. Tapi ketika kita masih menyebut seri 913, apa ya? Belum menyatu, kita masih ada di luar dari seri 913. Tapi ketika bahasanya kita menggunakan seri 913 dari Samsung, oh berarti saya memegang Samsung 913 yang sudah saya pegang di tangan, sudah bersama keadaannya pada saat itu. Tapi apabila lebih tinggi lagi secara makrifat, kita menyatakan atas nama pabrik saya mengeluarkan seri Samsung 913, berarti saya mewakili pabrik. Untuk keadaan saat itu, tempat itu, saya bertanggung jawab. Nah, itulah keadaan Rasulullah atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya bersaksi, kata Rasulullah, yang mengucapkan syahadat itu umatku, umatmu ya Allah, aku yang menyaksikan. Dari angka 0, kepanaan Rasulullah SAW ketika menerima wahyu-wahyu Allah, bukan Muhammad, tetapi wahyu Allah yang disampaikan kepada Muhammad, bukan pemikiran Muhammad. Itulah nolnya Muhammad Rasulullah SAW turun kepada kita, nolnya diri kita, itulah manunggaling kaula Gusti. Karena Allah memberitahu kita langsung dari sisinya, itulah ilmu laduni. Ilmu laduni tidak tertulis seperti Quran yang disampaikan Allah kepada Rasulullah dengan 30 juz 114 surah 6.236 ayat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga berkah rahmat Allah selalu tercurah kepada kita. Kemudian kembali kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, sehingga keberkahan karunia Allah selalu kita dapatkan sebagai hidayah, petunjuk untuk selalu mendekat kepadanya. Sebagai bahan pemikiran pemirsa, silahkan Bismillahirrahmanirrahim yang arti pertama dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Arti kedua, bersama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan arti yang ketiga, atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Menjadi PR buat pemirsa dan saya untuk selalu berpikir tentang keberadaan Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran yang tertulis secara mushaf, 114 ayat, 114 surah, dan 6.236 ayat, untuk selalu kita berpikir tentang Allah yang dalam bahasa singkat jikran kasiran, jikrullah, ingat selalu kepada Allah sebanyak-banyaknya, jikran kasiran. Atau sebagian orang wirid menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya, tidak apa-apa, harus untuk belajar bersyariat hingga bertorekoh. Yang penting kita tahu jalannya, Allah itu lewat sini.
Secara syariah tempatnya lewat Baitullah, rumah Allah, dan Arafah ditentukan jamnya, waktunya, harinya, detiknya. Dari zuhur sampai asar setahun sekali menurut tahun Hijriah. Tapi yang tidak ditentukan waktu dan harinya di Baitullah, rumah Allah, berdoa di situ 24 jam sehari, 365 hari dalam 1 tahun. Yang belum mampu di sajadah sehari 5 kali, ditentukan waktunya subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ditentukan waktunya. Di luar sajadah, di dalam hati, kapan saja 24 jam sehari. Itulah jalan kepada Allah secara tarekah. Dilihat dari kacamata hakikat. Karena hakikatnya Allah bersama kita. Dalam bismillah kita mengartikan bersama Allah. Sudah tidak di luar, jangan mengartikan dengan menyebut nama Allah, berarti kita masih di luar. Tapi ketika kita mengartinya bersama Allah, saya bersama Allah, bukan berarti kita equal secara derajat. Kita adalah hamba, Allah adalah Al-Halik. Kita adalah abdi, mengabdi, dia adalah yang disembah. Malik Yaumiddin, penguasa, raja hari akhir. Besok kita akan bertemu kepadanya. Jadi dalam Al-Fatihah pun kita sudah menemukan jalan pulang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bersaksi bahwa Muhammad adalah saksi kita yang besok akan memberikan syafaat. Dari 0 kosong, tapi kosong isi, tong sang tong, karena didasari suhudul wahdah fil kasrah, mandang yang satu kepada yang banyak, dan suhudul kasrah fil wahdah, mandang yang banyak kepada yang satu. Demikian pemirsa, pada kesempatan kali ini saya mohon maaf, nanti kita perjelas, kita pertajam, kita perluas makna syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat yang bersyariah, agar kita selalu terhubung dengan Allah setiap saat. Lebihnya dari Allah, kurangnya dari saya karena kebodohan saya dan kekurangan ilmu fakir saya terhadap Allah. Tapi saya berbagi dengan yang sedikit, semoga banyak buat pemirsa, dan saya pun bertambah banyak. Pemirsa, billahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.